Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus onak saga, para JM dan semuanya grup besar saga. Mudah-mudahan usaha semakin berkembang, semakin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali berucap syukur atas segala rahmat dan hidayah dan hinayahnya, wabil khusus nikmat kesehatan yang Allah berikan di masa pandemik ini. Dan insya Allah kita semua diberikan kesehatan sehingga aktivitas kita di Saga dan di tempat lain manapun kita niatkan semua mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW atas jasa dan perjuangan beliau. Kita bisa mengenal Islam, kita bisa merasakan manisnya iman, dan kita bisa merasakan hidayah-hinayah dari Allah atas perjuangan Rasulullah membawa risalah sebagai pedoman hidup kita, agar hidup kita menjadi mudah, menjadi terarah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat tapi kebahagiaan di dunia. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir melalui ceramah singkat ini kita mendapatkan keberkahan. Pada kesempatan ini kita bersama-sama membahas tentang bagaimana kita dituntut untuk mempedomani Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita. Dan alhamdulillah sekarang kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh rahmat, penuh hidayah-hinayah. Dan ternyata rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ya jarang kita melihat perayaan-perayaan di bulan Sya'ban. Wabil khusus nanti di nisfu Sya'ban. Hampir di zaman Rasulullah itu terlupakan bulan Sya'ban. Padahal Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, di bulan ini, yaitu dia menghidupkan bulan Sya'ban. Bahkan puasanya lebih banyak dibanding bulan-bulan lain. Hampir menyamai bulan Ramadan cara beribadah baginda Rasulullah SAW. Sholat malamnya dia tingkatkan, baca Al-Qur'annya dia tambah, kemudian puasanya dia tingkatkan, berpuasa di bulan Sya'ban. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban begitu banyak? Hari-hari engkau lakukan dengan berpuasa, begitupun ibadah-ibadah lain." Apa kata baginda Rasulullah SAW? Di bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan, di mana malaikat melaporkan amalan-amalan hambanya di akhir tahun, yakni di bulan Sya'ban. Jadi kalau ada laporan tahunan, ya, kemudian ada laporan mingguan, ada laporan harian. Laporan tahunan amal ibadah kita yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, yakni di bulan Sya'ban. Laporan catatan amal ibadah kita per hari, per pekan, itu di setiap hari Senin dan Kamis. Nah ini jadi Rasulullah SAW kenapa memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban? Karena menginginkan laporan yang akan dilaporkan amalannya di hadapan Allah adalah amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Sya'ban ini bulan mulia.
bulan mulia, bulan latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Kita melihat ketika para olahragawan memasuki arena lapangan, ya, lapangan hijau sepak bola, itu sebelumnya dia pemanasan dulu. Dia berlari-lari kecil di pinggir lapangan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri masuk ke lapangan hijau. Supaya apa? Otot-ototnya tidak kaku, terbiasa. Nah, inilah Rasulullah SAW. Dia lebih banyak berpuasa di bulan Syaban. Ketika masuk di bulan Ramadan, sudah ringan, sudah tidak berat. Justru kita ketika masuk di bulan Ramadan, wah, di masjid itu di hari pertama, wah, banyak ya jamaah yang seusai sholat duhur, asar, itu tidur di masjid karena lemas. Padahal ketika berpuasa justru Rasulullah bertambah kuat, bahkan aktivitasnya itu bertambah. Nah, inilah dipersiapkan Rasul, karena Rasul di bulan Syaban sudah mempersiapkan diri, sudah melatih dirinya berpuasa, sholat tahajud dan sebagainya. Jadi rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi cara kita menyikapi ibadah-ibadah yang kita lakukan, tidak ada jalan lain adalah memperbanyak latihan, memperbanyak kebiasaan-kebiasaan beribadah. Tanpa dengan kebiasaan maka sulit untuk kita wujudkan ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita di waktu kecil orang tua kita menyuruh kita sholat, orang tua kita menyuruh untuk berpuasa setengah hari, bahkan ada yang berpuasa hanya jam 10 sudah berbuka, itu di waktu kecil. Untuk apa? Membiasakan diri. Ketika nanti dewasa sudah balik, dia sudah mampu berpuasa, ya, berpuasa mulai makan sahur hingga ya, masuknya berbuka. Jadi membiasakan diri. Kurang lebih selama 8 jam dia berpuasa. Karena kenapa? Di waktu kecil sudah berlatih. Jadi ternyata ibadah itu hanya dituntut pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Kalau tidak terbiasa sulit. Orang pelit, kenapa dia pelit? Karena tidak terbiasa dia dermawan. Kalau dia terbiasa dermawan, maka dia tidak pelit. Karena dia terbiasa dermawan. Tapi kalau orang terbiasa pelit, maka dia tidak akan dermawan. Jadi hal-hal yang baik itu dibiasakan. Khairun nas anfa'ulin nas. Jadi sebaik-baik manusia dipandang Allah itu dampaknya, efeknya kepada orang lain. Ya, orang lain. Seringkali kita mendengarkan bahwa wah, dia apalagi ada berita ini mengaku dirinya wali, itu di daerah Jawa, saya lupa tempatnya di mana. Itu lagi viral. Ya. Padahal dia sendiri tidak merasa dirinya wali. Di sekelilingnya mengatakan dia wali. Ketika disebut wali, orang beranggapan bahwa dia orang sakti. Apakah wali bisa didapatkan melalui pekerjaan? Bisa. Ada di zaman para sahabat itu dia sebagai waliullah, padahal kerjanya di pasar. Dia jadi pebisnis, ya, bisnismen. Dia jadi orang kaya tapi dia wali. Dia seorang pengusaha tapi dia statusnya wali juga. Kenapa? Karena dia mengamalkan ajaran-ajaran Allah itu di pasar. Apa sifat kewaliannya? Dia ketika dia berbisnis, dia jujur. Dia tidak menyembunyikan aib barangnya. Dia transparansi kepada konsumennya, kepada pembelinya. Dia jelaskan sedetail mungkin. Ini pasti konsumen merasa senang. Merasa melihat, wah, ini orang hebat ini, orangnya jujur. Karena ketika ada barang rusak dia jelaskan, ini jangan dibeli ya, ini rusak. Kalau mau beli harganya hanya sekian. Nah, jadi betapa senangnya ya, pembeli atau konsumen ketika melihat
Ya pedagang yang jujur seperti itu pasti laris manis jualannya, karena dia jujur. Jadi wali itu bukan di atas saja dah. Kekasih Allah, Habibullah bukan di atas sajadah, yang hidupnya hanya bertasbih di atas sajadah, sujud ibadah. Tetapi bagaimana kekasih Allah itu ada di mana-mana ketika kita mampu menerapkan. Ketika di kantor kita berlaku, ya, pelaporan harus jujur. Kita tidak bermain angka-angka. Kita tidak mengambil hak orang lain. Kita tidak korupsi dan sebagainya. Nah, ini sudah kekasih Allah ini. Walaupun ibadahnya di malam hari tidak tahajud, di siang hari dia tidak berpuasa. Tapi ketika dia mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam pekerjaannya, maka dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya duduk. Rasul menyampaikan dakwanya, kemudian ada seorang hamba yang masuk, ya, sahabat Rasulullah SAW, walaupun dia tidak sering bergabung dengan Rasul, karena dengan kesibukannya dia jarang bergabung dengan Rasul. Ketika Rasul melihatnya, kemudian dia mengatakan, orang yang sana itu, yang masuk di masjid tadi, yang lagi sholat itu, dia adalah penghuni surga. Para sahabat tengok, penghuni surga ya. Keesokan harinya orang itu datang lagi. Kemudian Rasul mengatakan dengan perkataan yang sama. Besoknya sama juga. Rasul mengatakan dia ahli surga. Yang para sahabat ini merasa kagum. Mestinya kita inilah yang duduk di majelis ilmu ahli surga. Kenapa Rasul menunjuk dia? Nah, ini satu kelebihan. Kemudian ada satu sahabat yang penasaran. Ya. Kemudian dia ingin tahu apa sih keseharian orang ini, apakah ibadahnya seperti apa, bagaimana sholat malamnya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya. Dia ingin tahu. Akhirnya dia mencari tahu di mana alamatnya, kemudian dia menemukan rumahnya dan bermalam di situ dan dipersilakan untuk tinggal. Walhasil hari pertama dia amati, bahkan sahabat ini mengamati orang itu yang dikatakan dia penghuni surga. Dia melihat biasa-biasa saja. Ketika makan seadanya. Ibadah selesai usai isya dia sholat sunnah. Setelah itu dia istirahat tidur. Di malam hari dia tidak melihat dia bangun tahajud. Ini. Dia tidak melihat, kok orang ini tidak bangun tahajud. Sahabat Rasul ini mengamati terus sampai tidak tidur dia. Dia mati. Apa keistimewaannya? Ternyata tidak ada tahajudnya. Di pagi hari sholat sunnah 2, hanya 2 rakaat. Kemudian dia pergi bekerja. Setelah balik dia sholat 2 seperti biasa. Malam hari dia amati terus. 3 hari dia amati, kok biasa-biasa saja. Apa keistimewaannya? Kok biasa-biasa saja, sehingga kenapa Rasul menyebutnya dia ahli surga? Ketika orang itu, sahabat Rasul itu ingin meninggalkan rumah tersebut, orang itu tersebut, kemudian orang itu memanggil, wahai saudaraku, apa yang engkau inginkan bermalam di rumah? Dia terus terang bahwa Rasul pernah menunjuk dan memberitahukan kepada kami bahwa engkau adalah penghuni surga. Maka kami heran, kenapa bukan kami yang di majelis itu Rasul tunjuk kami, justru kamu yang ditunjuk. Oh, orang tersebut mengatakan, oh begitu ya. Kemudian dia terus terang, wahai saudaraku, ada amalan yang saya lakukan. Apa itu? Dia mengatakan, ketika di malam hari saya tidur, saya niat orang yang menzalimi saya, orang yang mencaci saya, orang yang menyakiti saya, orang yang mengambil hak saya, orang-orang yang demikian yang melukai perasaan saya maafkan semua. Kemudian kesalahan saya kepada orang lain saya banyak istighfar. Kemudian sahabat mengatakan, oh itulah Rasul mengatakan engkau penghuni surga, karena sifat mulia yang engkau maafkan kepada orang lain. Tidak ada dendam ketika engkau tidur. Ketika engkau bangun, kau maafkan semua.
maka pantaslah Rasul mengatakan engkau penghuni surga. Jadi lihat, ini bukan di atas sajadah saja ya. Ya, di atas sajadah. Jadi aktivitas kita di Saga, kita bekerja menjaga amanah. Ya, menjaga amanah, jujur, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melaporkan apa adanya, tidak mengambil hak orang lain, tidak menzalimi, melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan insya Allah kita akan bekerja dengan baik, maka kita akan mendapatkan kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah, restunya Allah, dan insya Allah menjadi penghuni surga. Jadi bukan harus di atas sajadah teman-teman ya, bukan harus tinggal di masjid, zikir dan istighfar, tapi Rasulullah SAW memberikan bahwa Allah akan mengasihimu, Allah akan mendampingimu, Allah mengampunimu dimanapun dan kapanpun ketika engkau mengamalkan Al-Quranul Karim. Jadi sebagai kesimpulan rekan-rekan Saga yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan berkecil hati bahwa menggapai surga bukan hanya di atas sajadah, tapi dimanapun kita mampu menebarkan rahmat, mampu menebarkan kasih sayang, mampu berlaku adil dan seterusnya, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memohon mudah-mudahan kita semua yang di Saga, yang mendengarkan, mendapatkan hidayah dan kita mampu menerapkan ajaran-ajaran Allah di mana saja kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ma wa yukafi masin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanil qadir. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.